Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas sampai di Khalifah Umar bin Khattab, yang mana sedikit lanjutan di kisah Umar bin Khattab di detik-detik terakhir beliau setelah beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu', yang mana tusukannya tersebut sangat lebar, tembus gitu Pak ya, sampai ke pinggang beliau. Dan beberapa sahabat setiap kali beliau minum air gitu, keluar air tersebut di bekas tusukan, sehingga para sahabat melihat harapan kecil harapan Sayyidina Umar bisa sembuh. Maka setelah beliau kemudian meminta kepada beberapa sahabat untuk berumbuk, kita memanggil Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat mulia lainnya yang beliau anggap pantas untuk memimpin setelah beliau. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat langsung menunjuk langsung Sayyidina Umar sebagai penggantinya, adapun Sayyidina Umar tidak langsung menunjuk siapa orangnya, tapi beliau memilih beberapa orang yang memang pantas untuk menggantikannya dan meminta mereka untuk berdiskusi dalam sebuah ruangan, dan beliau larang keluar para sahabat tersebut dari ruangan tersebut, melainkan sudah ada kesepakatan siapa yang ditunjuk menggantikan Sayyidina Umar. Maka keluar mereka menunjuk Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kemudian tidak lama Sayyidina Umar sudah merasa bahwa waktu beliau sudah akhir nih. Beliau meminta izin kepada Aisyah supaya kalau nanti beliau meninggal bisa dikubur ya berdekatan, bersebelahan dengan dua sahabat beliau, yaitu Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Maka yang kita dapati hari ini di sana di makam Rasul, di sebelah makam Rasul ada kuburan Sayyidina Umar, ada kuburan Sayyidina Abu Bakar. Dan hari ketika Sayyidina Umar meninggal itu hari yang begitu menyedihkan bagi penduduk Madinah. Tidak pernah sebelumnya Madinah bersedih sedemikian rupa selain setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Yang kita tahu di awal pengangkatan Sayyidina Umar banyak sahabat komplain Pak ya. Apakah engkau akan komplain kepada Sayyidina Abu Bakar? Apakah engkau akan menjadikan khalifah kepada kami orang yang begitu kasar gitu. Namun Sayyidina Umar membuktikan ketika beliau menjadi khalifah orang yang sangat penyayang dengan rakyatnya, sangat peduli dengan orang-orang miskin. Beliau dekat dengan orang-orang yang miskin. Adapun orang-orang yang zalim di hadapan beliau pasti akan diberikan sanksi yang begitu berat. Tegas benar Sayyidina Umar. Maka rasa yang dulu kekhawatiran para sahabat takut dengan Sayyidina Umar tumbuh rasa cinta gitu Pak ya. Karena apa? Memimpin dengan adil. Bukan cuma janji doang Pak ya. Bukan cuma jualan kampanye doang. Enggak ada kampanye zaman itu Pak. Enggak. Nah. Baik, setelah beliau meninggal kemudian bergantilah kekhalifahan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan terkenal dengan sifat malu beliau. Terkenal dengan sifat malu. Kalau kita hari ini rasa malu ini masih ada nggak Pak?
Ada, masih ada. Tapi anak-anak muda hari ini kadang-kadang malu ini susah mereka bedain kapan harus malu, kapan enggak gitu ya. Gimana? Apalagi dengan perkembangan teknologi hari ini ya, medsos ya. Tuh kalau TikTok lah, Instagram lah, apalah. Anak kita dengar lagu langsung gimana Pak? Di rumah dengar lagu langsung gerak-gerak nggak kayak orang kerasukan gitu? Banyak apa? Bahkan kampanye sekarang apa? Jargonnya lewat lagu-lagu gitu ya. Nauzubillah. Ya hati-hatilah. Jangan sampai nanti anak kita dengar lagu lagi tidur bisa goyang gitu, tuh bahaya bener Pak. Udah masuk dalam bawah sadarnya. Kalau anak ngigo dia hafal Quran, itu luar biasa Pak. Ngigo dia ngafal Quran Pak. Nah, kalau kami dulu di pondok ya Ustaz Dodi ya, ngigo ngomong bahasa Arab ya. Itu kalau udah ngigo ngomong bahasa Arab itu udah jempol. Kalau belum ngigo pakai bahasa Arab biasa aja. Tapi kalau udah gitu juga orang yang ngafal Quran ngigonya pakai bahasa Arab udah hafalannya masuk dalam tidurnya, bersyukurlah Pak. Berarti anak Bapak atau cucu Bapak, udah cucu lah, nggak mungkin anak lagi ini kan. Apalagi Pak Ivan, Pak Dodi masih. Nah, itu kalau tidurnya udah hafal lah, itu nikmat betul kita punya anak yang seperti itu. Baik, dalam sebuah riwayat disebutkan dalam hadis, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Apakah aku tidak merasa malu kepada seseorang yang mana malaikat pun merasa malu kepadanya? Begitu tingginya rasa malu Sayyidina Utsman. Maka kita mengawali kisah beliau dengan silsilah Pak ya. Sayyidina Utsman, beliau masih masuk dalam keturunan Quraisy ya, Abdi Manaf. Bertemu nasab beliau dengan Rasulullah itu di Abdi Manaf. Kita lihat Pak ya, nasab beliau. Ini ke atas lagi Qusay bin Kilab bin Murrah ke atas Pak ya. Nah, adapun ke bawah ini ada Abdi Manaf bin Hashim, kemudian bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Muhammad. Adapun sebelah sini ada Abdul Syam bin Umayyah bin Abu As, bin Affan bin Utsman. Nah, Rasulullah dengan Sayyidina Utsman bertemu di Abdi Manaf. Nah, masih ingat Pak Hashim ini siapa Pak Hashim? Kenapa namanya Hashim? Nah, awal-awal Pak, ini review sedikit. Kenapa namanya Hashim? Orang dermawan. Enggak, Hashim ini kali sendiri dalam kalimat bahasa Arab apa? Karena beliau dulu orang yang menjamu seluruh jamaah haji yang masuk kota Mekah. Hashim itu apa? Tepung yang
yang ditepuk-tepuk gitu lah ya, roti Arab tuh. Nah, proses membuat itu namanya Hashim gitu ya, istilahnya. Ini beliau yang nanti ingin pergi ke Persia, singgah dulu di Madinah, kemudian menikah di Madinah, punya anak namanya Syaibah. Masih ingat Pak Syaibah? Syaibah nama siapa? Syaibah itu namanya Abdul Muthalib. Kenapa disebut nama Syaibah? Ada yang menyebutkan karena ubanan. Ya, Syaibah itu uban ya. Karena ubanan Syaibah. Karena masuk ke kota Madinah, di belakangnya Muthalib ini saudaranya saudaranya Hashim ya. Muthalib ini saudaranya Hashim. Ketika Syaibah masuk bersama dengan Muthalib dalam kota Mekah, duduk di belakang, dikira penduduk Mekah Muthalib ini bawa budak, makanya disebut dengan Abdul Muthalib. Masih ingat? Sesedikit kita ulang-ulang ya. Yang kalau lupa semuanya. Baik. Ini adalah silsilah dari Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau terkenal dengan julukan Zunnurain. Apa artinya Zunnurain? Zunnurain, dua cahaya. Zunnurain, memiliki dua cahaya. Kenapa mendapatkan gelar seperti itu? Karena menikahi dua anak Nabi Muhammad. Dan disebutkan oleh ulama sejarah, belum ada sejarahnya sejak zaman Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad, seseorang yang menikahi dua perempuan Nabi, anak Nabi Adam, anak Nabi dan lain-lain sebagainya, terus sampai Nabi Muhammad belum pernah ada yang menikahi dua orang anak Nabi, nggak bersamaan Pak ya, di waktu yang berbeda. Ya, makanya Sayyidina Utsman mendapatkan gelar Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Istri pertama beliau adalah Ruqayyah. Ya, Ruqayyah anak perempuan Nabi yang paling tua. Ada Ruqayyah, kemudian ada Fatimah, ada Ummul Kulsum, ya. Cuma tiga. Ya. Ada Ruqayyah, ada Ummul Kulsum, kemudian ada baik. Nah, dua anak Nabi ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kisahnya, Sayyidina Utsman sudah tertarik dengan Ruqayyah itu sudah lama, Pak. Ya, dari sebelum kenabian Sayyidina Utsman sudah suka dengan Ruqayyah, namun keburu dinikahi oleh Utbah. Kenal Utbah, Pak? Utbah bin Abi Lahab. Utbah anaknya Abu Lahab. Maka berarti apa? Nabi menikahkan anak beliau dengan anak pamannya. Ya. Maka menikahlah Ruqayyah dengan Utbah. Ketika Islam datang, ketika Sayyidina Utsman mengetahui bahwa Ruqayyah sudah menikah dengan Utbah, bersedih, Pak. Ya, samalah seperti kita udah kedahuluan orang, entar. Gimana? Ada punya pengalaman begitu? Jadi keduluan oleh Utbah. Akhirnya Sayyidina Utsman datang, ya, artinya bercerita kepada bibinya, ya, namanya Su'dah binti Khurais.
bibinya ini mengetahui betul bagaimana sedihnya Sayyidina Utsman, ini sebelum Islam Pak ya, bagaimana sedihnya Utsman tidak sempat melamar Ruqayyah. Akhirnya bibinya menyampaikan, wahai Utsman, ketahuilah, aku menyampaikan kabar gembira bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Ya, apabila dia nanti sudah datang, maka berimanlah dengan dia. Waktu itu belum tahu siapa Nabi, belum tahu. Bibinya menyampaikan seperti itu. Tidak lama kemudian berita gembira kepada Utsman bahwa seorang Nabi akan muncul. Nabi ini akan membatalkan penyembahan kepada berhala dan menyuruh kepada ibadah kepada Allah yang Maha Esa, pemilik pembalasan. Kemudian bibinya ini, Su'dah ini tadi mendorong atau meminta kepada Utsman supaya beriman dengan Nabi tersebut. Dia juga menyampaikan berita gembira bahwasanya dia akan mendapatkan apa yang diharapkan di sisi Nabi tersebut. Ini untuk mengobati rasa sedihnya Sayyidina Utsman karena tidak sempat melamar Ruqayyah. Kemudian ketika Islam sudah datang, Sayyidina Abu Bakar sudah masuk Islam, maka Sayyidina Abu Bakar datang untuk mengajak masuk Islam sahabat-sahabat terdekatnya. Nah, salah satu sahabat terdekat Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Utsman. Nah, datang Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Itu sudah lama disampaikan. Diulang oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi akhir zaman disampaikan oleh bibimu itu sudah datang. Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan. Dia mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Aku bertanya, Sayyidina Utsman bertanya, siapa dia? Belum tahu nih siapa nabinya. Karena kan waktu itu Nabi hanya mengajak orang-orang tertentu saja. Ya, belum menyebarkan Islam secara terang-terangan. Maka Sayyidina Utsman bertanya, siapa orangnya? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian aku berkata, As-Siddiqul Amin. Ya, ini gelar Rasulullah ya. Apakah orang yang bergelar As-Siddiqul Amin? Ya, jawab Sayyidina Abu Bakar. Kemudian, maukah engkau menemaniku menghadapnya? Sayyidina Utsman langsung meminta, ya nggak banyak tanya lagi gitu ya, nggak banyak tanya, langsung meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mengantarkannya bertemu dengan Rasulullah. Ya, setelah bertemu dengan Rasulullah, langsung beliau mengucapkan syahadat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Nah, setelah kenabian Nabi Muhammad dari Bani Hashim, belum ada yang masuk Islam kecuali Utsman. Dari secara keturunan ya, secara keturunan Bani Hashim, belum ada yang masuk Islam kecuali Sayyidina Utsman. Nah, dan ada satu orang yang sangat membencinya adalah Abu Lahab dari keluarganya sendiri. Dan ketika Abu Lahab melihat Rasulullah, sebenarnya Abu Lahab ini ya, dengan Rasul sendiri itu selalu ada persaingan juga gitu Pak. Dia ada persaingan gitu dengan Rasulullah. Ya, kalau Nabi bisa ini, dia bisa ini. Pingin terus bersaing dengan Rasul gitu ya. Maka ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, nggak ada lagi alasan dia untuk bisa bersaing. Nggak mungkin dia ngaku Nabi juga gitu. Ya, sadar diri juga gitu, orang Quraisy gitu ya. Ngaku Nabi nggak sembarangan gitu. Hari ya di kita ngaku asal ngaku gitu. Nah, maka Abu Lahab karena kebencian tersebut kepada Rasulullah bertambah besar, dia meminta anaknya Utbah untuk menceraikan istrinya Ruqayyah. Ya, akhirnya Utbah menceraikan istri Nabi sambil dicaci maki gitu ya, sampai Nabi itu dipukul sama dia Pak. Nanti yang kisahnya apa? Yang Utbah itu mati dimakan oleh
singa. Nabi meminta semoga dia nanti dimakan oleh kucing-kucingnya Allah, anjing-anjingnya Allah. Doa Nabi begitu kepada Utbah. Yang datang apa, Pak? Singa, Pak. Dia Utbah itu karena doa Rasul, dia ketakutan. Satu hari ketika dia dalam perjalanan dengan sahabat-sahabat teman-teman dekatnya, jadi dia gelisah tidur, dia tidur di tengah. Jadi kalau kenapa-napa temannya dulu gitu. Yang terjadi apa? Malam itu ketika dia tidur di gurun pasir, Allah datangkan singanya. Ya, yang diincar siapa? Utbah, dicabik-cabik dimakan, Pak. Padahal Nabi mintanya anjingnya. Ya, anjingnya Allah aja yang datang gitu. Ternyata yang datang lebih gede lagi gitu ya. Nah, itu cerita Utbah sedikit. Nah, setelah Ruqayyah ditalak oleh Utbah, Sayyidina Utsman senang, Pak. Wah, alhamdulillah gitu ya. Pak Utsman ikutan senang ya. Sayyidina Utsman senang, Pak. Ya, tahu Ruqayyah ditalak Utbah. Akhirnya Rasul tahu juga kondisinya, ya, tahu perasaan Sayyidina Utsman. Akhirnya apa? Nabi menikahkan Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman. Nah, jadi boleh nyari, Pak, namanya Ruqayyah, Pak. Pak Amri, carikan Ruqayyah, Pak. Jadi Ruqayyah ini cantik, Pak. Ya, anak Nabi cantik gitu, baik gitu ya. Setelah Sayyidina Utsman menikah dengan Ruqayyah, pada awal-awal Islam itu kan begitu banyak siksa halangan gitu ya, diganggu oleh kafir Quraisy, sehingga untuk beribadah itu nggak nyaman. Maka Sayyidina Utsman dan Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman akhirnya ikut hijrah ke Habasyah yang pertama. Lama Nabi tidak mendengar berita kabar tentang mereka berdua, sehingga sampai datang seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah menyampaikan, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah bertemu dengan anakmu dan mantumu," yaitu Ruqayyah dan juga Utsman bin Affan, yang mana mereka sedang dalam perjalanan ke Madinah. Ruqayyah naik ke atas keledai dan Utsman menuntunnya. Maka Nabi berdoa untuk mereka berdua bahwasanya sungguh mereka akan dikawal oleh Allah, akan dijaga perjalanan mereka oleh Allah sampai mereka ke Madinah. Namun yang terjadi sampainya di Mekah, karena mereka balik mendapat kabar kalau Mekah itu sudah aman untuk beribadah gitu. Ternyata sampai ke Mekah itu hanya berita bohong dari penduduk Quraisy, ya supaya yang hijrah itu balik gitu. Sampai ketika mereka tahu kondisi Mekah tidak seperti apa yang mereka dengar, akhirnya mereka menginap-nginap ngendap-ngendap gitu ya, masuk ke rumah. Dan akhirnya nanti dari situ Nabi menyampaikan dalam sabda Nabi bahwasanya Utsman adalah laki-laki pertama yang melakukan hijrah dengan istrinya setelah Nabi Lut alaihissalam berdengan istrinya. Jadi menyamakan perjalanan hijrahnya Sayyidina Utsman dengan Ruqayyah itu ke Habasyah seperti hijrahnya Nabi Lut bersama dengan istrinya. Setelah tinggal di Mekah tidak berapa lama, akhirnya Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman pun melakukan hijrah lagi ke Madinah karena nggak aman Mekah ya, dan mereka mendapatkan gelar Zatu Hijrataini,
orang yang melakukan 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Kemudian sedikit kisah di awal pernikahan Ruqayyah dengan Utsman. Setelah 3 hari menikah dengan Sayyidina Utsman, Nabi datang berkunjung ke rumah mereka. Kemudian Nabi bertanya kepada Ruqayyah, "Ya Bunayyah, ahsibi ila Abi Abdillah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqan." Ya. Jadi Nabi tanya kepada Ruqayyah, "Hai Ruqayyah, gimana suamimu?" Ya. Kata Ruqayyah, "Ya Rasulullah, wahai ayahku gitu, wahai Rasulullah, bahwa suamiku ini orang yang paling baik, orang yang sangat baik." Ya. Kemudian ketika berada di Mekah, di Madinah, pada tahun ketiga Hijriah, pada tahun kedua, ketiga itu terjadi perang Badar. Rasulullah pada saat itu bersama dengan para sahabat mempersiapkan pasukan, seperti yang pernah kita kisahkan tentang kisah perang Badar, Pak ya. Nah, Utsman sendiri pengen ikutan, oleh Nabi dilarang. "Wahai Utsman, kau jangan ikut perang Badar." Karena pada saat mau berangkat Ruqayyah sedang sakit parah. Maka Nabi perintahkan Sayyidina Utsman untuk menetap di Madinah menjaga Ruqayyah. Selesai perang Badar, kemenangan perang Badar, ketika balik ke Madinah, Nabi mendapatkan kabar bahwasanya Ruqayyah sudah meninggal. Ya. Dan Nabi memberikan harta rampasan perang juga bagian bagi Utsman. Ya, dan juga pahala perang Badar pun Sayyidina Utsman juga mendapatkannya, karena ketidakikutan Sayyidina Utsman dalam perang Badar bukan keinginan sendiri, ya, tapi memang dilarang oleh Rasul karena untuk menjaga Ruqayyah, anak Nabi Rasul, anak Nabi langsung. Ya. Ini satu-satunya sahabat yang tidak ikut perang tapi dapat harta rampasan perang, terus dapat pahala perang. Setelah Ruqayyah meninggal, Sayyidina Utsman bersedih luar biasa, sangat bersedih, ya. Dan Nabi melihat kesedihan yang ada di mata Sayyidina Utsman. Maka setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Nabi meminta Sayyidina Utsman untuk menikahi dengan Ummu Kulsum, ya, menikah langsung setelahnya dengan Ummu Kulsum. Dan pernikahan beliau dengan Ummu Kulsum pun tidak terlalu lama, kurang lebih 6 tahun, berarti tahun 9 Hijriah Ummu Kulsum pun meninggal. Ya, dan pernikahannya dengan Ummu Kulsum gak punya anak. Maka setelah meninggalnya Ummu Kulsum, Sayyidina Utsman jauh lagi tambah bersedih, Pak. Ya. Dan Nabi mengatakan, seandainya aku memiliki anak perempuan ketiga, pasti akan kunikahkan denganmu. Jadi begitu mulianya Sayyidina Utsman bin Affan di mata Rasulullah. Karena nggak mungkin seseorang menikahkan anaknya dengan orang yang biasa-biasa saja. Nggak mungkin beliau menikahkan anaknya dengan orang yang tidak bisa melanjutkan kehebatan atau kebesaran keluarga besarnya. Makanya ketika kita nanti memilih pasangan buat anak kita, yang kita lihat bukan kalau hari ini kita yang paling umum ditanya apa, Pak? Nah, kerja di mana? Ya. Atau kalau yang agak sedikit, bawa apa ke sini? Ya. Dan orang yang datang pun ketika melihat, wih, bawaannya inilah yang perlu kita apa namanya, Pak, rubah, Pak, ya. Berarti kita turun ranjang atau ranjang boleh itu ya, dari sisi agama? Boleh, Pak. Tapi nggak boleh bersamaan. Setelah meninggal boleh.
Nah, setelah meninggal yang kakaknya nikah sama adiknya boleh. Kalau secara bersamaan kakak adik nggak boleh. Itu Pak ya. Nah ini memang PR buat kita Pak ya. Ketika memilih jodoh buat anak kita, kita sedang memilihkan keturunan kita itu mau dibawa kemana. Menjadi anak soleh, menjadi kebesaran keluarga, atau hanya kebesaran dunia saja tapi akhirat nggak manfaat. Nauzubillah min zalik. Baik, kemudian Sayyidina Utsman, beliau sangat berperan ketika perang Tabuk. Ingat Pak ya, perang Tabuk, perang di mana ini godaannya besar Pak, perang Tabuk Pak. Beberapa hari lagi ke depan itu mau panen kurma Pak. Ya, beberapa hari itu, nggak nunggu bulan, nggak minggu, nggak bulan, tapi beberapa hari itu udah mau panen kurma. Nabi mengumpulkan para sahabat untuk perang melawan Romawi itu ya. Pasukannya besar. Dan pasukan muslimin itu banyak yang pingin ikutan tapi nggak punya kendaraan, nggak punya harta, karena kan jihad zaman itu ya kuda ya beli sendiri, ya pedang ya beli sendiri, ya bekal makanan ya bawa sendiri, karena kan belum ada lembaga sendiri gitu seperti hari ini ada angkatan gitu ya, ada tentara, ada polisi dan lain sebagainya. Zaman itu belum ada. Jadi ketika ada jihad, ya semua bekal bawa sendiri. Nah, adapun para sahabat-sahabat yang ada pada saya itu mayoritasnya masih orang-orang yang tidak punya. Ada 2.000 kalau nggak salah pasukan yang mereka pingin ikut tapi nggak punya kendaraan. Sedangkan itu nggak mungkin karena perjalanan jauh nih ke Tabuk, ya ribuan kilometer. Ya maka bersedekahlah. Di situ yang kisah yang Sayyidina Abu Bakar bersedekah seluruh hartanya. Ya, Sayyidina Utsman bersedekah dengan setengah hartanya. Dan Sayyidina Abu Bakar, Umar setengah hartanya. Adapun Sayyidina Utsman bersedekah dengan 1.000 dinar ya. Dengan 1.000 dinar, dan juga beliau memberikan 950 kuda tunggangan, sudah lengkap dengan apa perlengkapannya, tinggal orangnya naik kuda berangkat. Kalau bahasa kita tiketnya udah siap semuanya, tinggal bawa badan aja. Udah semua SNK udah Pak. Ya, udah sama bekalnya, udah dengan pedangnya, udah dengan pakaiannya, semua udah siap pokoknya. Tinggal orangnya naik. Nah, 1 ekor kuda perang itu berapa Pak? Kalau hari ini udah berapa tuh? Ya. Maka kalau inilah apa namanya keistimewaan dari Sayyidina Utsman dengan kedermawanan. Kan beliau ini orang secara fisik beliau itu ganteng Pak, ganteng, putih, ganteng. Beda-beda tipis lah ya. Yang di usia sekarang masih sanggup loncat pagar loh kita. Mungkin beliau basicnya dulu masih muda udah sering loncat-loncat kayaknya. Nah, maka Sayyidina Utsman ikut berperan dalam perang Tabuk itu dengan bersedekah cukup besar ya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena sedekahnya Utsman, maka Nabi bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum." Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengulang-ulang bahwasanya tidak akan membahayakan Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Artinya dengan sedekah ini kedepannya udah nggak ada lagi urusan dia dengan musibah, dengan malapetaka, dengan urusan apa
urusan akhirat pun udah selesai udah nih dia. Ya, karena memang luar biasa dermawannya kepada Rasulullah. Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Ahnaf bin Qais bahwasanya Utsman bin Affan berkata, aku bertanya pada kalian dengan nama Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Apakah kalian mengakui bahwa Rasulullah melihat wajah orang-orang? Lalu beliau bersabda, siapa yang menyiapkan mereka, maka Allah akan mengampuninya. Ini maksudnya yang perang Tabuk, Pak. Yang perang Tabuk, ini kan banyak yang pengen ikut perang. Siapa ya nih yang menyiapkan bekal buat mereka, kendaraan dan lain sebagainya? Siapapun, sebenarnya satu pun disiapkan udah masuk surga, Pak. Pahalanya udah besar. Ini 900, ya, hampir 1000. Kalau nggak salah itu digenapin. Pas mau berangkat beliau genapin jadi 1000. Ya, pasukannya digenapin jadi 1000 tunggangan. Maksud beliau adalah pasukan Tabuk, maka aku menyiapkan mereka sehingga mereka tidak lagi memerlukan tambang dan tali kekang. Mereka menjawab, ya benar. Maka Utsman berkata, ya Allah, engkau sebagai saksi. Kemudian dalam sabda yang lain dari Rasulullah bahwasanya Rasul membolak-balikkannya dengan tangannya sambil berkata, ketika Sayyidina Utsman datang membawa 940 ekor onta dan juga 10.000 dinar, Rasulullah bersabda, ghafarallahu laka ya Utsman, Allah mengampuni engkau wahai Utsman, ma asrarta wa ma a'lanta, apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan, wa ma huwa ka'innun ila yaumil qiyamah, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini keistimewaan dari Sayyidina Utsman. Sampai beliau disebutkan dalam sirah itu, beliau ini adalah satu-satunya penyandang dana umat yang baru dan agama yang baru. Penyandang dana umat. Jadi Nabi selain ketika ada Khadijah, ya sebelum Khadijah meninggal, beliau yang sebagai penyokong dana terbesar bagi dakwah Rasulullah. Beliau meninggal berganti dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau yang menyokongnya. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya saat itu kaum muslimin kekurangan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok mereka. Maka Nabi menawarkan sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan kepada para sahabat. Beliau bersabda, man hafara rumata falahul jannah, barang siapa yang menggali sumur, ya, maka baginya rumah di dalam surga. Ya, barang siapa yang menggali sumur, maka baginya, ini berarti kondisi kaum muslimin ketika musim paceklik, Pak. Ya, nggak ada lagi air. Ya, maka Nabi meminta barang siapa yang mau bersedekah dengan hartanya menggali sumur, nah, maka baginya surga. Dan menggali sumur ini ibadah besar, Pak. Cuma hari ini kita jarang ada sumur, Pak, ya. Sekarang bor semuanya, ya. Tahu di daerah kita ini berapa meter, Pak? 30, 50? 30 meter, ya. Nah, kalau padang pasir, Pak, berapa meter? Ya. Kebayang, Pak, ya, berapa meter? Ya, tapi berbeda dengan kondisi hari ini. Padang pasir malah banjir. Ya, karena akhir zaman, Pak, ya. Padang pasir menghijau, itu nggak aneh. Zaman itu, zaman Sayyidina Utsman masih kekurangan air, susah nyari sumur. Ya, bahkan ada sumur punyanya orang Yahudi itu dibeli dengan harga yang sangat mahal sekali. Nah, Sayyidina Utsman menggali sumur, maka Utsman bin Affan pelopor dalam segala kebaikan.
Ya, termasuk hari ini Pak, ada hadis yang menyebutkan juga di antara sebaik-baik sedekah itu apa? Sedekatul ma, ya, sedekah air. Maka kalau tamu datang, kalaupun nggak sempat ngajak makan Pak, minimal ngasih minum lah. Bandrek. Apalagi udah zanjabir Pak ya, apa? Minuman penduduk surga tuh Pak. Jahe nanti malam kita minum mana? Basuli. Ya. Nah itu nyoba-nyoba minuman surga Pak, sebelum masuk surga. Ya, zanjabir tuh minumannya penduduk surga. Madu minuman penduduk surga, susu. Nah. Kemudian di antara keistimewaan Utsman lagi adalah beliau setiap Jumat memerdekakan hamba sahaya. Setiap hari Jumat Pak. Maka hari yang spesial Sayyidul Ayyam yang beliau lakukan, hamba sahaya nggak murah Pak, mahal Pak. Seperti kita beli apa ya? Ya tergantung hamba sahaya juga, kalau masih muda, gagah gitu ya. Nah itu harganya mahal. Dan beliau setiap hari Jumat memerdekakan. Ya, kalau kita hari ini di antara spesial hari Jumat kan ada Jumat berkah itu Pak ya. Maka kalau ditanya ini mana amalan Jumat berkah itu dari mana? Di antaranya ini bisa jadi sebagai apa? Landasan kita. Kenapa beramal hari Jumat? Sayyidul Ayyam. Ya, Senin nggak bisa, Rabu nggak bisa, sampai Minggu nggak bisa. Orang ada ngajak hari Jumat malah bilang bid'ah Pak. Ada ya yang sebut. Dalam berapa saya pernah dengar gitu, baca Bapak lihat. Ini amalan dari mana nih? Jumat berkah itu. Nauzubillah itu ya. Cara mikirnya ya sudahlah ya. Orang nggak mau sedekah, ya udah, kalau nggak mau sedekah ada nggak usah aja. Nggak usah bilang apa? Bid'ah segala. Kemudian Sayyidina Utsman adalah orang yang sebelum kematiannya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa dia salah seorang yang mati syahid. Ya, nanti kan Sayyidina Utsman meninggal karena apa Pak? Kudeta Pak, perang saudara, karena dianggap mengangkat pejabat-pejabat dari keluarganya sendiri. Ya, padahal nggak seperti itu. Nanti kita akan sampai bahasan ke sana. Sehingga beliau dikudeta, khususnya orang Khawarij kalau nggak salah itu ya. Jadi menyerang ke rumah beliau, dan yang menjadi tameng hidup Sayyidina Utsman nanti siapa? Hasan dan Husain. Sayyidina Ali tahu bahwa akan ada pembunuhan, mau terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Ali mengatakan kepada anak-anaknya, lindungi khalifah dengan nyawamu. Nah, maka Sayyidina Hasan dan Husain nanti yang di pintu rumahnya Sayyidina Utsman yang menghadang, yang membunuh siapapun yang berusaha masuk. Cuma karena mereka nggak terlalu banyak, yang pengkudeta ini ramai gitu ya, dikepung, ada salah satu orang bisa masuk ke dalam, lihat Sayyidina Utsman dalam, beliau dibunuh. Nanti akan kita sampai bahasannya ke sana detailnya. Baik, nah Sayyidina Utsman ketika Rasulullah pulang dari perang, masih ingat Pak ya, yang Nabi naik ke atas satu bukit gitu ya, ingin memantau pergerakan musuh ada di mana aja gitu, apakah mereka mengejar atau enggak. Yang mana waktu itu ada Nabi, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, dan ada Tolha dan Zubair. Ya. Kemudian ketika naik ke atas bukit tersebut, tiba-tiba bukit itu bergerak. Ya, batu besarnya bergerak. Maka kata Nabi, ihda, tenang gitu ya, tenang wahai gunung gitu. Fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Ya, tenang wahai gunung gitu ya. Karena di atasmu ini ada seorang nabi, ada siddiqun Abu Bakar, kemudian ada syahidaini. Syahidaini yaitu Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman bin Affan.
Kemudian Sayyidina Utsman mendapatkan gelar disifati dengan seorang yang sangat pemalu. Satu hari Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Nabi ketika duduk, jubah beliau itu agak naik, Pak. Kelihatan betis. Betis kan belum aurat, Pak ya. Tapi kelihatan betis, Nabi kelihatan betisnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi ya udah tetap aja dengan posisi seperti itu. Kemudian tidak lama Sayyidina Umar juga datang, Nabi pun tidak merubah posisinya. Nah, tidak lama kemudian datang Sayyidina Utsman. Nah, ketika Sayyidina Utsman datang, Nabi langsung merubah posisi, terus nutupin paha beliau, betis beliau, ditutupin. Nah, setelah mereka pulang, ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, waktu ayahku datang, posisi betismu itu terangkat, tapi engkau nggak ngerubah posisi. Maksudnya Aisyah, kok ayah saya datang nggak merasa mungkin kok beda, nggak seperti waktu Sayyidina Utsman datang. Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya seandainya aku tidak turunkan jubahku hingga menutupi betisku, maka sungguh Utsman, Sayyidina Utsman, dia langsung akan balik arah, nggak jadi masuk itu, saking malunya. Nah, itu betis, Pak. Ya. Baru betis. Baru betis, ngelihat betis orang, Pak, bukan betis sendiri. Lihat betis orang. Kita hari ini nauzubillah, Pak ya, banyak yang perlu kita benahin. Masalah rasa malu ini kadang-kadang musibah hari ini, Pak ya, anak-anak kita ya. Rasa malu udah mulai hilang. Itu tampil di depan ya apa yang hari ini adalah. Kita berharap mudah-mudahan anak turunan kita nggak masuk dalam golongan seperti itu. Udah Isya, Pak? Udah masuk ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.